Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel ya. Apa kabar Sobat Pak Syaf semuanya? Semoga Pak Syaf semuanya dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Nah, kali ini saya akan mereview kembali sebuah platform kuis yang sangat populer saat ini. Ya, sekalian karena saya adalah Global Ambassador dari platform ini, jadi saya harus terus mengkampanyekan, membuat konten supaya kuis ini atau platform ini semakin eh, dikenal banyak orang ya. Ya, tentunya sudah tahu semua ya, platformnya adalah Zepquiz ya. Zepquiz ya, silahkan teman-teman ketik di browsernya masing-masing Zepquiz. Nah, ini sebuah quiz atau platform yang berbeda dengan platform yang lain karena dia memberikan tampilan seperti game ya, yang ada di Minecraft ya. Jadi RGB ya, formatnya RGB. Jadi dijamin bahkan saya yang seorang dosen tuh menggunakan untuk mahasiswa saya juga sangat senang sekali ya, apalagi kalau murid di SD, SMP atau di SMA yang mungkin suka game. Jadi keuntungannya guru dosen bisa menyampaikan atau membawakan materi dengan lebih menarik ya, dengan model yang seperti main game ya, main-main game tapi belajar sebenarnya. Nah, setelah teman-teman masuk ya, masuk di Zepquiz seperti ini, caranya cukup gampang. Silahkan nanti login dengan menggunakan email yang sudah didaftarkan ya. Jadi karena saya sudah berulang kali membuat kuis, jadi ya otomatis saya bisa login dengan email yang saya gunakan. Ya, ini adalah contoh yang saya berikan supaya teman-teman yang belum pernah login bisa login dengan sangat gampang ya. Ini salah satu fitur yang baru ya. Ini adalah kita juga bisa membuat kelas di sini ya. Ini fitur yang baru di Zepquiz ya. Oke. Nah, ini coba saya klik di sini. Nah, ini adalah nah, cara buatnya sangat gampang sekali. Nah, ini ada macam-macam peta ya. Jadi Zepquiz itu adalah platform kuis yang petanya bisa kita ganti-ganti sesuai dengan keinginan kita. Ini adalah recommended maps-nya adalah Midnight Pool Party, ada Protect the Ocean, ada Water Park. Dan kalau kita scroll ke bawah ini pasti banyak sekali pilihan-pilihannya. Ya, sesuaikan aja. Dan juga ini ya, model-modelnya ada sequencing. Sequencing itu urut-urutan, ada freestyle itu ya bebas, ada round match itu ada beronde-ronde gitu, ada team match itu adalah berkelompok ya. Kita akan bertanding secara berkelompok ya. Karena kita disarankan menggunakan Midnight Pool Party, kita pakai ini saja. Oke, ini ada pilihan school level, ada grade, ada subject ya. Silahkan Bapak Ibu atau sobat semua yang mungkin sedang liburan, tapi nanti bisa mempersiapkan diri untuk materi-materi yang akan disampaikan di tahun ajaran baru ya. Jadi ya biasanya kalau guru-guru atau dosen tuh ya kalau liburan ya sambil belajar ya. Ya liburannya lebih banyak tapi belajarnya jangan lupa ya. Jadi oke lah saya pakai yang elementary aja ya. Elementary kelas 2 misalkan pelajarannya misalnya matematika gitu ya. Yang paling atau natural science lah, IPA gitu ya. Kita pilih. Nah, kita bisa ini ya. Jadi teman-teman bisa membuat kuis dengan sangat mudah di Zep itu dengan hanya memasukkan ini aja enter topik, ada extract from file. Kalau sudah punya filenya tinggal diekstrak. Extract from YouTube juga bisa dan extract from website. Ini baru ya, ini masih beta. Kita coba di sini aja enter topik ya. Enter topik kita mungkin kelas 2 itu IPA-nya tentang apa ya? Saya juga mm, tidak terlalu yakin ya. Misalkan sistem apa ya? Pernafasan ya. Apakah saya tidak tahu nanti mudah-mudahan ini manusia. Apa ini kelas 5 atau kelas 6 saya tidak tahu nanti. Silakan Bapak Ibu atau sobat WhatsApp yang nonton ini silakan dibenarkan ya kalau saya salah. Soalnya 10 saja, ini pakai bahasa Indonesia. Oh ya, ini bahasanya sudah mengcover bahasa Indonesia. Kemudian di sini question type-nya yang paling gampang ini aja. Eh, di sini ada pilihannya, ada mixed question type, jadi ada multiple choice, ada short answer, ada true false ya. Supaya bervariasi ya, saya pilih yang mix saja.
tidak hanya menjawab benar salah ya. Ini juga mix difficulty dari mulai very easy, easy, reasonable, difficult, dan very difficult ya. Jadi supaya seperti ini ya, seperti taksonomi Bloom gitu ya. Jadi urutannya mulai dari yang low sampai yang hot. Ya. Kita langsung aja generate question seperti ini. Ini kalau materinya tidak sesuai dengan kelasnya, mohon maaf ya. Ini seingat saya saja. Nanti Bapak Ibu yang pengajar kelas 2 bisa menyesuaikan atau membuat kuis sendiri ya. Nah, ini tinggal select all saja, pilih semua. Nah, sebenarnya fungsi ini adalah Bapak Ibu atau Sobat Pak Saf bisa mengkurasi apakah soal ini sudah sesuai dengan tingkat atau materi yang diajarkan di kelas tersebut ya. Jadi fungsinya ini kalau tidak sesuai silahkan pilih tanda sampah nih, nanti dihapus ya. Nanti bisa lagi ditambahkan pilih add question lagi seperti ini. Ya, ini adalah fungsi validasi dari seorang pengajar ya. Jadi tidak serta-merta hasil yang dibuat AI itu kita terima mentah-mentah ya. Kalau sudah oke, kita tinggal klik add question seperti ini. Klik add question. Oke, sudah selesai. Nanti tinggal ditunggu beberapa saat ya sampai dia ini sudah di add question semua. Kita ini aja. Nah, kita tinggal pilih next ya. Nah, ini elementary grade 2 ya, supaya ini bisa ditemukan banyak orang, misalkan ini soal IPA kayaknya feeling saya kelas 5 ya, kelas 5 atau kelas 4 ya. Kita pilih complete ya. Nah, ini dia sedang membuat soalnya. Nah, supaya kalau pengen tahu ya, kita tinggal enter quiz saja, kita masuk ke dalam quiz sebagai guru ya. Kita akan tahu seperti apa cara main dari game ini ya. Tentunya kalau untuk anak-anak saya kira sangat menyenangkan lah, sangat menyenangkan ya. Nah ini adalah nanti kita akan nyari, kita jalan ke sini, misalkan kita temukan di sini, misalkan apakah ada soal di sini? Oh tidak ada. Apakah bola ini ada pertanyaan? Ya nanti dia akan mencari ya, mencari pertanyaan yang sudah dibuat tadi itu biasanya lokasinya. Nah, apakah ini soal? Karena saya teacher ya mungkin ya. Nah, di sini recommended player 20 sampai 50 orang ya. Ya, nah, kalau kita mulai start game ya. Nah, ini kita klik aja langsung. Nah, start game. Oke, jadi dimulai ya, bisa dimulai ketika gurunya itu klik start game ya. Jadi kalau dia belum start ya, belum bisa dimulai. Nah, ini question one sudah ketemu tadi. Nah, ini misalkan apa gitu ya? The answers. Nah, seperti itu cara main yang menurut saya kalau dimainkan di kelas akan sangat menarik ya, karena siswa akan ya tadi dibawa seolah-olah main game tapi dia sebenarnya belajar ya. Tapi tentunya nanti setelah ini ya harus ada proses apa namanya. Nah, ini ada next question seperti ini ya. Nah, oke, kalau sudah selesai nanti akan sampai selesai ya, kita bisa juga share ini. Share ini menggunakan ini ya, menggunakan kode atau bisa barcode atau link ya. Nah, ini create kelasnya. Kita langsung bisa buat kelas, kemudian kita konekkan dengan yang misalnya ini matematika kelas 1 ya, di sini. Ya tinggal kita konekkan aja. Ya, nanti kita ini seperti Google Classroom ya. Ini fitur baru juga. Nah, di sini ada kuisnya. Nah, nanti kalau kita mau buat kuis lagi, kita bisa melingkan saja dengan kelas yang sudah kita buat. Nah, ini connect my quiz to my class. Nah, ini kan tinggal ini aja, klik di sini. Nah, kita cari aja. Kalau ini mau ditaruh di sini, ya kalau kelasnya matematika, ya kita cari soal matematika. Misalkan, mana ini, kelas ini penjumlahan 1 sampai 10, kita konekkan aja. Ya, otomatis dia akan masuk ke sana. Kita cek di sini, nah kan sudah masuk ke sini kan. Nah, kalau kita mau, nah ini ada reportnya, ada rapotnya juga. Ini bisa lihat seperti ini. Ini seperti Google Classroom ya. Jadi bisa kita buat kuis, langsung kita konekkan di sini ya. Oke, berikutnya kita coba kembali ke ini ya. Selain itu ya, selain kuis ini, di Zap ini kita juga bisa membuat board namanya ya. Nah, ini bisa kita lihat create board di sini. Kita klik aja di sini create, kemudian kita tambahkan di sini
bot. Ya, bot itu adalah ini ya, cara atau eh, fitur yang ada di Zap ini yang eh, kita gunakan untuk misalkan meminta refleksi ya. Kita melakukan refleksi ya, kita bisa bisa menulis sebuah eh, pertanyaan gitu. Apa yang kamu pelajari hari ini? Nah, ini adalah pertanyaan reflektif ya. Jadi kita memastikan bahwa setiap siswa itu sudah apa nama sudah menguasai. Ini juga kita bisa ganti ke yellow, ke pink dan sebagainya. Ini juga kita bisa tambahkan image-nya. Misalnya kalau kita mau membuat eh, sebuah gambar, terus kita minta pendapat mereka juga bisa ya. Ini kita submit di sini. Nah, dia nanti, nah apakah ini bisa dikonekkan dengan kelas saya? Oh, ini kayaknya harus ini ya. Tadi bisa tadi ya. Apa yang kamu pelajari ini? Misalkan tadi ya apa sistem pernafasan manusia. Nah, ini dia nanti siswanya juga bisa menjawab pertanyaan itu dengan memberikan respon berupa tulisan. Nah, di Zep ini juga ada fitur yang apa ya, membatasi kata-kata yang tidak pantas ya. Misalkan kita tulis apa ya? Oh, ini tadi kita tutup dulu ya, supaya nggak berisik ya. Misalkan apakah ini bisa masuk? Ya, setiap kata-kata yang tidak pantas ya, yang ditulis kemudian di post itu dia tidak akan muncul di sini. Jadi ini adalah salah satu fitur yang menurut saya juga cukup bagus dari Zep, sekaligus mengajarkan kepada siswa untuk ya tetap menjaga etika ya ketika berinteraksi maupun berbicara atau menyampaikan pendapat. Jadi yang bisa diterima di sini adalah kata-kata yang appropriate ya, kata-kata yang sopan ya. Jadi ini saya tadi contohkan salah satu, itu juga tidak bisa ya. Oke, kemudian eh, kalau teman-teman atau sobat semuanya, Bapak Ibu yang ini tidak suka dengan profil yang ada di sini, kita juga bisa mengganti profilnya ya, mengganti profil dengan cara mana ya? Profilnya bisa kita ubah ya. Jadi ada beberapa eh, fitur yang fitur yang bisa merubah profil ya. Tapi eh, kayaknya harus ini ya, kayaknya harus buka di apa? Buka di buka di apa? Browser lain ya. Ini karena ini sedang digunakan, jadi sepertinya tidak bisa diganti. Ya. Jadi kita ada beberapa fitur baru yang ya mungkin untuk teman-teman yang apa namanya tidak nyaman dengan apa tampilan terbuka itu ada beberapa fitur yang memberikan eh, apa ya misalkan hijab kemudian baju gamis dan sebagainya itu mungkin teman-teman yang eh, apa preferensinya seperti itu akan terwakili ya karena ini kan open ya jadi kalau coba saya tunjukkan di sini kan ada gambarnya ya harusnya kalau ada kita bisa ini kita bisa mendemokan lah bisa menunjukkan atau mendemokan bagaimana cara atau cara buka lagi yang baru apakah bisa. Oh, ini sudah pakai fitur ya. Coba saya keluar dulu. Apakah bisa logout di sini? Coba di sini apakah bisa? Oh ya. Ini digital profile tadi ya. Kembali lagi ke sana ya. Tidak ada ini ya. Oke. Eh, oke. Selain itu kita coba ini ya. Kita coba ini nih. Pricingnya ya. Pricingnya. Nah ini kalau pengen pengen menikmati ini ya. Ini harganya seperti ini ya. Jadi ini ada 55.000 per teacher per month ya. Atau
Yang Pro itu pastinya banyak sekali ini ya. Yang paling membedakan itu ya ini ya, kalau yang basic itu tidak bisa buat ini quiz AI. Yang Pro itu ini, unlimited access all maps, enhanced quiz AI dan seterusnya. Jadi Pro untuk harga sekian saya kira akan sangat terjangkau lah bagi Bapak Ibu yang ingin kelasnya apa joyful ya. Ya, banyak yang beda pendapat tentang joyful, tapi menurut saya ini akan membawa joy ya ke kelas Bapak Ibu sekalian ya. Oke, apalagi ya, ini Zap Quiz, yang paling utama adalah ini, map-nya ini sangat menarik ya, map-nya, kemudian kita bisa bikin kelas, ini gamified learning tools ya, kemudian profilnya bisa kita ganti, kita sesuaikan dengan tampilan yang kita inginkan. Ada fitur board juga selain kuis ya. Kuisnya bisa pakai AI, bisa pakai YouTube, bisa pakai website, bisa pakai file. Di menu board Bapak Ibu bisa membuat diskusi yang interaktif dengan siswa atau dengan mahasiswa dengan tetap menjaga kata-kata yang sopan ya, appropriate word-nya tetap terjaga. Oke, apalagi saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan ZapQuiz ya, salah satu alternatif assessment platform yang menurut saya up to date ya, sesuai dengan zamannya, sesuai dengan anak-anak sekarang yang suka main game. Jadi intinya kita bisa mengoptimalkan game menjadi sebuah media pembelajaran bersama dengan ZapQuiz ya. Oke, terima kasih sudah menonton video singkat saya kali ini. Ini adalah belajar sambil liburan. Nanti barangkali Bapak Ibu tertarik bisa menggunakan voucher yang ada di deskripsi video ini. Nanti bisa mendapatkan fasilitas Pro selama 7 hari ya. Oke. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pak Syaf. Jangan sebanyak-banyaknya. Have a nice holiday. Tetap semangat, tetap belajar, tetap produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.